Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari rilis tablet Redmi Pad 2 yang punya chipset Helio G100 Ultra dan bocoran chipset powerful di Samsung Galaxy Z Flip 7. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari Apple yang rumornya akan merilis MacBook versi murah dan rilisnya mobil SUV Xiaomi U7. Inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Apple bikin MacBook versi murah. Apple siapkan MacBook murah dengan chip iPhone 16 Pro dan desain ringan. Apple kabarnya akan merilis MacBook versi murah untuk pengguna yang membutuhkan laptop terjangkau. Menurut analis Ming Chi Kuo, MacBook ini akan hadir akhir tahun dengan harga di bawah MacBook Air. Untuk menekan biaya, Apple kemungkinan akan memakai chip A18 Pro, chipset iPhone 16 Pro, bukan M4. Karena meski performa multi-core-nya lebih rendah, tetap cukup untuk kebutuhan pelajar atau pengguna casual. Laptop ini rumornya punya layar 13 inci, desain ringan, dan pilihan warna mulai dari silver, pink, hingga kuning. Target produksi awalnya cukup besar, 5-7 juta unit, menandakan Apple ingin menambah pasar edukasi dan negara berkembang. Spesifikasi lainnya termasuk RAM 16 GB dan dukungan Apple Intelligence agar tetap relevan dengan teknologi AI Apple. Belum ada info resmi terkait harga dan tanggal rilisannya. Realme siap rilis Android 16. Realme janjikan segera update Android 16 untuk HP seri GT. Realme resmi mengumumkan akan menjadi salah satu brand pertama yang menghadirkan Android 16 ke lini flagship mereka, di mana seri Realme GT7 akan menjadi yang pertama mendapatkan update ini. Realme GT7 Pro dengan Snapdragon 8 Elite akan menerima Realme UI 7 berbasis Android 16 lebih dulu, disusul Realme GT7 dan Realme GT7T yang menggunakan Dimensity 9400E dan Dimensity 8400 Max. Setelah seluruh seri GT7 selesai mendapatkan update, Realme akan melanjutkan ke seri GT6 dengan Realme GT6 dan Realme GT6T sebagai prioritas berikutnya. Meski jadwal pastinya belum diumumkan, Realme berjanji akan merilis detailnya pada musim gugur mendatang. Samsung Exynos 2500 resmi meluncur. Chipset Exynos 2500 akan memulai debutnya di Samsung Galaxy Z Flip 7. Samsung Galaxy Z Flip 7 kabarnya menjadi smartphone pertama Samsung yang akan menjadi debut Exynos 2500. Chipset mobile 3 nanometer terbaru dengan peningkatan performa, efisiensi, dan konektivitas. Exynos 2500 memiliki CPU 10 core dengan konfigurasi terbaru dan GPU X-Clip 950 berbasis AMD RDNA 3 yang mendukung ray tracing untuk grafis gaming lebih tajam. Chipset ini menawarkan peningkatan performa multi-core 15%. NPU 39% lebih cepat untuk AI, dan frame rate gaming ray tracing naik 28% dari generasi sebelumnya. Selain itu, chipset ini sudah mendukung RAM LPDDR5X, penyimpanan UFS 4.0, kamera hingga 320MP, perekaman video 8K 30fps, dan layar beresolusi 4K WQUXGA dengan refresh rate 120Hz. Fitur konektivitas dilengkapi modem 5G Exynos 5400 dengan kecepatan unduh 12,1 Gbps dan dukungan komunikasi satelit untuk pesan darurat di area tanpa sinyal. Dukungan Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GNSS, dan USB-C 3.2 membuat Exynos 2500 siap bersaing di jajaran chipset smartphone kelas atas. Redmi rilis tablet untuk keluarga. Redmi Pad 2 bawa layar 11 inci dengan audio Dolby Atmos. Xiaomi Indonesia merilis Redmi Pad 2 sebagai tablet serbaguna untuk belajar, bermain, dan hiburan keluarga. Membawa layar 11 inci dengan resolusi 2.5K dan refresh rate 90Hz, tablet ini cocok untuk kelas online, membaca berita, atau nonton film bersama. Ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultra dengan Xiaomi HyperOS, performanya diklaim stabil untuk multitasking harian. Tersedia juga 4 speaker Dolby Atmos dan baterai 9000 mAh. Stylus bawaannya
dirancang untuk mendukung kreativitas, mulai dari menggambar, mencatat, hingga membuat komik mini. Fitur wireless extension display membuat Redmi Pad 2 bisa dijadikan layar kedua laptop secara nirkabel. Desain ramping dan ringan Redmi Pad 2 hadir sebagai jawaban atas meningkatnya tren tablet sebagai perangkat utama keluarga di era digital, membawa pengalaman belajar dan hiburan jadi lebih praktis. Headphone over-ear pertama Nothing. Headphone transparan Nothing dengan audio premium, KF, ANC, dan special audio. Nothing Headphone resmi diperkenalkan sebagai headphone over-ear pertama Nothing dengan desain transparan yang terlihat ikonik dan dibekali dengan teknologi audio premium dari KF. Dengan driver 40mm custom, headphone menghadirkan suara natural, bass dalam, mid detail, dan treble jernih. Fitur spatial audio dan head tracking diklaim mampu membuat pengalaman mendengar menjadi lebih imersif. Headphone ini mendukung high-res audio, LDAC, USB-C untuk audio lossless, dan jack 3,5 mili untuk opsi kabel. Kontrol fisik roller, paddle, dan button membuat navigasi lebih praktis tanpa ribet touch gesture. Fitur ANC, Real Time, dan Transparency Mode siap menyesuaikan kondisi sekitar. Untuk panggilan, ada sistem for Make ANC dengan AI. Headphone ini juga dilengkapi dengan channel hop untuk memudahkan perpindahan aplikasi audio favorit. Baterainya diklaim awet hingga 35 jam dan hanya dengan 5 menit charging bisa digunakan selama 2,4 jam. Pre-order headphone dibuka tanggal 4 Juli 2025 di nothing.tech dan akan tersedia mulai 15 Juli. Watch face baru Galaxy Watch 8. Galaxy Watch 8 hadir dengan watch face baru yang stylish dan personal. Hasil teardown APK Galaxy Watch 7 Manager untuk generasi smartwatch berikutnya menampilkan 7 desain watch face baru, yaitu minimal analog, minimal digital, sporty classic, heritage classic, interactive number, gradient info board, dan circle info board yang kemungkinan akan disematkan di Galaxy Watch 8. Setiap desain punya karakter berbeda, mulai dari tampilan simple, klasik, hingga info board yang menonjolkan data secara cepat. Rumor lain juga menyebutkan Galaxy Watch 8 akan hadir dengan hardware baru termasuk desain circle khusus varian Watch Ultra. Meski bocoran APK belum tentu 100% benar, kemunculan aset resmi ini menandakan kemungkinan besar desain watch face tersebut akan benar-benar rilis. Samsung berencana mengumumkan Galaxy Watch 8 di Unpacked New York pada 9 Juli. Bikin game sendiri pakai AI. Runway luncurkan Game World. Mau coba bikin game AI sendiri? Runway, startup AI spesialis video yang berbasis di New York, Amerika Serikat, meluncurkan Game World, sebuah platform AI baru yang memungkinkan pengguna membuat game sendiri. Namun, meski microsite Game World sudah aktif, pengguna saat ini belum bisa memainkannya karena masih dalam tahap awal pengembangan. Untuk sekarang, Game World hanya mendukung game berbasis teks dan gambar dengan antarmuka chat, mirip RPG interaktif bersama AI. CEO Runway, Cristobal Valenzuela, memastikan pengalaman gaming dengan video AI akan hadir akhir tahun ini. Runway juga sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan game agar teknologi mereka bisa dipakai untuk mempercepat proses pengembangan game. Sebelumnya, Runway dikenal lewat Gen 4 Turbo, platform AI yang bisa membuat video berdurasi 10 detik dalam waktu 30 detik, yang sudah digunakan di serial Amazon House of David. Valenzuela optimis teknologi mereka akan memangkas waktu produksi game sama seperti mempercepat pembuatan film. Dua HP Vivo siap rilis. Vivo X Fold 5 dan X200 FE rilis di India. Kapan masuk Indonesia? Menyusul bocoran Vivo X200 FE yang telah dirilis, Vivo India resmi mengumumkan kehadiran Vivo X Fold 5. Meski belum ada tanggal rilis resminya, rumornya kedua smartphone Vivo terbaru ini akan diluncurkan secara bersamaan pada pertengahan Juli 2025. Vivo X Fold 5 yang akan rilis di India dikabarkan memiliki spesifikasi yang sama dengan versi yang rilis di Tiongkok dan hanya memberikan satu varian warna, yaitu Titanium Grey. Sementara Vivo X200 FE tersedia dalam dua pilihan warna, Amber Yellow dan Lux Black. Peluncuran ini menunjukkan Vivo semakin serius memperluas lini flagship dan FE di pasar India. Pertanyaannya sekarang, kapan kedua smartphone Vivo terbaru ini rilis di Indonesia?
IBM ungkap cara amankan AI. IBM meluncurkan software tata kelola dan keamanan agentic AI pertama di industri. IBM resmi meluncurkan software pertama di industri yang memadukan tata kelola dan keamanan agentic AI dalam satu platform. Integrasi watsonx.governance dengan Guardium AI Security ini membantu perusahaan menjaga agen AI tetap aman, patuh regulasi, dan bertanggung jawab secara skala besar. IBM juga menghadirkan kemampuan deteksi AI di cloud, repositori kode, hingga embedded system plus threat teaming otomatis untuk mendeteksi kerentanan. Kebijakan keamanan khusus bisa dibuat untuk menganalisis input dan output AI, sehingga risiko seperti kebocoran data dapat dicegah. Fitur watsonx.governance juga semakin canggih dengan kemampuan memantau siklus hidup agen AI dari pengembangan hingga implementasi, yang sudah dilengkapi dengan compliance accelerators dengan kerangka regulasi global. Selain itu, IBM Consulting juga menyiapkan layanan konsultasi untuk membantu klien menerapkan praktik secure by design di seluruh lapisan AI. Solusi baru ini mendukung bisnis agar bisa memanfaatkan agentic AI secara aman, cepat, dan bertanggung jawab. Bocoran Google Pixel 10 series, spek Google Pixel 10 Pro dan 10 Pro XL bocor. Ada kamera makro dan RAM 16 GB. Google dikabarkan akan merilis seri Pixel 10 pada Agustus mendatang. Bocoran terbaru mengungkapkan spesifikasi Google Pixel 10 Pro dan Pixel 10 Pro XL. Keduanya akan dibekali chipset Tensor G5, RAM 16 GB, dan 4 kamera dengan konfigurasi kamera utama 50 MP, ultrawide 48 MP, telefoto 48 MP, dan selfie 42 MP. Kamera ultrawide dan telefoto mendukung makro dengan jarak fokus ultrawide 2 cm dan telefoto 10 cm. Bedanya, Pixel 10 Pro hadir dengan opsi storage 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Sedangkan Pixel 10 Pro XL tidak memiliki varian 128 GB. Desainnya sudah bocor lewat render CAD sejak Maret lalu. Selain kedua model ini, Google juga akan merilis Pixel 10 reguler dan Pixel 10 Pro Fold pada 20 Agustus. Dengan spesifikasi ini, Pixel 10 Pro series akan bersaing ketat di pasar flagship premium dan menghadirkan opsi kamera makro yang jarang ditemui di kelasnya. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal ditaruh di kolom deskripsi di bawah. Xiaomi U7 SUV resmi meluncur. Xiaomi U7 menawarkan desain mewah dengan fitur keamanan maksimal. Xiaomi resmi meluncurkan SUV listrik pertamanya, Xiaomi U7, sebagai SUV mewah berperforma tinggi. Mobil ini tersedia dalam 3 varian, yaitu Standard, Pro, dan Max, dengan harga mulai dari 253.500 RMB atau sekitar 500 jutaan rupiah. Desainnya elegan dengan 9 pilihan warna, kabin mewah dengan kulit napa, fitur kursi zero gravity, pijat 10 titik, kulkas pintar, dan sistem audio 25 speaker Dolby Atmos. Varian Max menawarkan akselerasi 0-100 km per jam hanya 3,23 detik dan jarak tempuh hingga 835 km. Xiaomi U7 dilengkapi HyperOS, Xiao AI generasi baru, ekosistem Human X Car X Home, dan fitur smart driving canggih dengan chip Nvidia Thor. Fitur keamanan diperkuat dengan Armor Cage Steel Aluminium Hybrid Body, Ultra High Strength Steel 2200 mAh, dan baterai dengan pelindungan ekstra. Xiaomi U7 juga telah menjalani pengujian 10,62 juta kilometer di berbagai medan ekstrim, termasuk rekor ketahanan 3.944 km dalam 24 jam. Semua ini membuktikan Xiaomi U7 siap menjadi standar baru SUV premium.